Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal mereview ya anime yang gua reaction juga khusus buat membersih. Ini adalah anime kedua yang tamat ya. Kemarin kan udah Jisan Basan dan sekarang adalah anime kedua yaitu adalah Tensai Denana OG ya. Season pertama kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan lo mau nonton reaction gua bisa langsung aja gabung ke membership. Di situ nanti lo bakal ngeliat ya reaction bukan cuma Denana OG doang tapi juga ada anime-anime lain yang bisa lu lihat gitu ya reactionnya gitu. Jadi ya untuk season pertamanya sendiri ini jujur aja sangat surprisingly untuk gua ya, karena jujur aja gue sangat meremehkan nih anime karena gue pikir ini anime itu kan adalah baik lagi MC-nya itu tipikal OP dan juga kan banyak kontroversial juga di awal-awal kan sebenarnya, yang dimana berkaitan sama Lloyd yang desainnya mirip kayak Femboy dan lain-lainnya kayak gitu. Dan gue ngerasa ya bahwa awalnya itu gue sama sekali nggak terganggu untuk desainnya, bahkan gue baru ngeh ketika orang banyak yang ngomong. Tapi akhirnya setelah semakin ke kanan ya, Lloyd makin memperlihatkan gitu. Bahkan di arc terakhir yang sama arcnya Jade itu dia pakai baju itu ya udah jelas sekali ya memperlihatkan dia sebagai femboy gitu. Tapi maksud gue adalah awalnya dengan kontroversial yang seperti itu, tapi akhirnya semakin ke kanan semakin seru cok. Apalagi arc terakhirnya tuh ya, arcnya si Jade ya. Di mana ini anime bagus sekali ya. Tapi ya balik lagi ini anime itu bisa dibilang adalah anime yang fun banget tuh ditonton. Sebuah anime sebenarnya simple ya, dimana Lloyd itu sebagai MC dia itu adalah maniak sihir, yang dimana dia itu berusaha untuk mencari tahu terkait dengan sihir, mencari tahu terkait dengan semua hal-hal yang berkaitan sama sihir, entah mau eksperimen, entah mau nyoba ketika lagi bertarung dan lain-lain. Dia tuh bisa dibilang benar-benar seorang maniak sihir, yang dimana ya dia bakal bertemu nih sama orang-orang OP, mungkin orang-orang yang punya teknik sihir unik atau apa kayak gimana. Nah si Lloyd berusaha untuk melawan dia untuk bisa ya mungkin mempelajari sihirnya mereka. Itu sudah simple, ceritanya itu simple, lebih ke arah sana gitu. Tapi ya maksud gua cerita simple ini menurut gua adalah suatu hal yang menjadi nilai plus dari Denana OG, karena mereka itu kan di sini cerita itu lebih fokus ke actionnya kan, lebih fokus ke action, lebih fokus ke adu sihir, adu teknik, adu strategi dari segi misalkan teknik sihir ini dilawan pakai teknik sihir ini, Lloyd nganalisa ini dan lainnya. Jadi itu bisa dibilang lebih ke arah sana gitu. Jadi cerita itu nggak perlu yang namanya kayak pembuatan yang kayak gimana-gimana. Bahkan di sini pun ya kalau kita mau ngomongin world building sama sekali kagak ada. Jadi kalau misalkan lo, ini dari apa yang gua tangkap ya, world buildingnya di sini sama sekali kagak ada. Ini adalah anime fantasi kan, karena memang konsep ceritanya itu ya udah aja gitu, bertarung dengan apa yang ada di depan. Jadi bisa dibilang kayak ngelawan si Grim, ngelawan si yang di pantai itu, yang si kayak monyet itu siapa namanya gue lupa. Itu ngelawan dia, nanti akhirnya ngelawan Jade, ya udah gitu. Jadi bisa dibilang itu aja. Jadi nanti bakal ada musuh datang lawan, kayak gitu. Itu tapi bisa dibilang itu adalah konsep yang seru untuk diikutin untuk sebuah anime action gitu. Nah akhirnya ngebuat actionnya jadi kayak berasa seru gitu, karena memang ya tadi terus bertemu dengan orang yang makin kuat, dan gue yakin kedepannya pun juga pasti jelas kita bakal ngelawan orang yang terus makin kuat gitu. Dan satu hal yang gua sangat miss ya dari ini anime yaitu adalah mereka itu kayak nggak berusaha untuk terlalu ribet gitu dalam hal kayak misalkan mulai dari sihirnya, mulai dari konfliknya. Ya udah kayak ya udah simple, ikutin aja kayak misalkan orang ngelihat Kimetsu no Yaiba deh, maksud mau misalkan lu mau ngekritisi Kimetsu no Yaiba atau kayak gimana pun, cerita simple dengan eksekusi yang bagus itu adalah suatu hal yang menjadi juara sebenarnya ketika datang untuk experience ya, maksud gue untuk dalam penilaian experience. Dan itu yang terjadi juga di Denana OG, dimana ya experience itu akhirnya yang menjadi suatu hal yang juara banget dari ini anime, dimana ya gue seneng banget nontonnya maksud gue gitu. Dan bukan cuma tentang storynya doang, karakternya pun juga mood gue juga menarik juga gitu. Dimana si Lloyd ya, dimana jujur aja nih Lloyd itu gue pikir bakal jadi karakter yang simple layaknya Cheat. Dimana Cheat itu kan karakter yang pengen ngelakuin apa yang dia inginkan. Dia pengen jadi seorang Batman lah ya bahasanya si Cheat. Tapi dia tuh nggak peduli sama orang lain, dia cuma pengen fokus ke apa yang dia inginkan. Itu sepanjang season 1 sama season 2 gue tuh ngelihatnya ini orang itu nggak berubah sama sekali, cuma being dia yang menikmati apa yang menjadi tujuannya dia. Tapi di Denana OG ini satu hal yang gue kaget, apalagi di arc Jade ya, si Lloyd jadi berasa punya karakter development gitu, dimana
dia maniak sih. Soalnya gini, awalnya gue pikir dia tuh karakternya simple. Ya udah gue maniak sihir, gue pengen fokus untuk nyari sihir dan ngelawan orang-orang yang punya sihir unik supaya bisa gue pelajari gitu. Sekaligus juga eksperimen sihir juga. Itu kan karakter Lloyd tuh ya dari episode 1 sampai episode sebelum arc-nya Jade. Baru setelah arc-nya Jade dia tuh akhirnya udah gila, kelihatan banget cowok. Maksud gue apalagi pas episode 11 ya kalau nggak salah. Episode 11 itu di mana akhirnya kita tahu lebih jauh tuh ya kenapa sihir itu berarti buat dia, pendalaman lebih jauh terkait dengan si Lloyd. Dan akhirnya di episode terakhir yang dimana dia menerima ya para guild penjagal itu, yang dimana akhirnya ya dia menerima mereka, ya berasa banget aura dewasanya gitu. Aura dia tuh di karakter development supaya bisa lebih dewasa gitu. Meskipun balik lagi karakter dia itu masih denial terkait dengan yang namanya perasaan. Tadi kan makanya si Albert kan ngomong kan bahwa ya si Lloyd ini terlalu kaku dan lain-lainnya. Dimana ya si Lloyd ini kayak tipikal orang yang alasan itu logis padahal sebenarnya dia tuh peduli gitu. Itu ya akhirnya kayak gua tuh ngelihat si siapa Lloyd itu akhirnya bukan jadi kayak cheat. Jadi kayak akhirnya ada setidaknya dia tuh ada perubahan di karakternya dia gitu. Itu keren banget sih kalau menurut gua. Karena jujur aja meskipun karakter dia itu tetap jadi manak sihir dari awal sampai akhir, sebenarnya gak masalah buat gua gitu. Tapi akhirnya itu malah ya mereka mengubahnya kayak gini, apalagi setelah arc Jade yang menurut gua emosional banget. Jadi ya sayang banget kalau misalkan si Lloyd itu nggak berubah, dan ternyata dia berubah kan. Dia kira ngerti gitu si Jade itu karakter apa, dia tuh orangnya kayak gimana lewat dia ngebaca sihirnya dari si Jade kan. Itu the best ya anjing maksud gua. Untuk karakter yang lain kayak misalkan Silpa, terus Tao, ya kocak-kocak semua, lucu-lucu semua. Terus akhirnya karakter-karakter yang ditemuin kayak Grim atau mungkin kayak si Ren dan kawan-kawan tuh ya, para guild penjaga, semuanya itu kocak, lucu semua. Jadi ya bisa dibilang bagus banget sih kalau mood gua untuk story dalam hal ini ya, dalam hal simpelnya tapi juga eksekusinya, experience ketika lu nontonnya, karakternya pun juga mendukung itu, fun banget. Jadi anime itu bisa dibilang ya fun, bukan anime yang bisa dibilang kayak bisa lu bilang bagus banget atau secara plot gitu, biasa secara kritikan ya bagus banget kayak story itu deep dalam gitu, kayak misalkan kayak anime-anime yang story-nya itu complicated dalam gitu penulisannya. Enggak, ini literally fun tapi enjoy dan ya experience tuh pasti gue yakin kok setiap orang yang nonton Denana OG pasti suka banget. Gue yakin apalagi nonton per minggu ya gitu. Dan ya intinya kayak gitu. Jadi nah tapi satu hal ya yang menurut gua sangat-sangat suka banget yaitu adalah adaptasinya, cuy. Gua nggak tahu ya, katanya di manganya artnya itu bagus, tapi gua nggak pernah ngelihat manganya ya. Tapi kalau gua ngelihat animenya sih bagus banget sih. Maksud gua untuk sebuah anime yang gua pikir awalnya nggak bakal kayak gimana karena ini kan kalau gua nggak salah inget ya, kalau salah sorry aja, tapi seinget gua nih juga ngebuat Jitsuwa Ore kan. Ya nggak sih, yang ngebuat Jitsuwa Ore juga kan ya studionya gitu. Tapi jujur aja Pak, jauh aja dibandingkan Jitsuwa Ore. Gue lupa ya, ini studio apa ya? Kalau misalnya lu ingat komentar aja di bawah ya, atau mungkin nanti gue bakal cek di Mala ya. Tapi intinya sedikit gue nih satu studio sama Jitsuwa Ore. Tapi jauh Pak, masih lebih bagus ini sih. Menurut gue satu hal yang paling juara itu musik anjing. Ini mungkin balik lagi ya, depends gitu. Mungkin bagi orang yang lebih prefer untuk sebuah anime fantasi dengan lagu fantasi kan, misalkan lagu-lagu tradisional dan lain-lainnya gitu. Tapi di sini tuh kayak gue tuh kayak balik lagi seperti nonton apa? Gue mau ngomong Sunraku anjing, siapa tuh Shangri-La Frontier, yang dimana kan lagunya lagu-lagu EDM gitu kan. Nah di Denana OG ini lagu itu EDM gitu, apalagi kan ada musik yang ikonik tuh ya, tereng gitu kan, ikonik banget itu dari Denana OG itu. Jadi musiknya itu juara sih, musiknya itu benar-benar ngebangun epicness dari actionnya, dari ininya. Meskipun secara animasi ya, kalau menurut gue ya animasinya bukan sakuga shonen kayak Jujutsu Kaisen atau Kimetsu no Yaiba gitu, yang bukan sakuga banget, tapi bener-bener well done banget untuk sebuah anime yang bisa dibilang bukan high quality, dibuatnya bukan high quality gitu. Jadi kayak bener-bener decent banget tapi bagus gitu loh. Itu luar biasa. Apalagi satu hal yang gue suka lainnya selain daripada musiknya itu adalah ya direksinya atau pengambilan shot-shotnya itu. Meskipun baik lagi ya, banyak pengambilan shot yang menggunakan 3D, tapi akhirnya 3D-nya itu terkesan seperti apa? Ya 3D banget gitu. Tapi itu
Jadi shotnya bagus-bagus banget Pak. Shotnya tuh ada berapa yang beautiful shot tuh. Ada yang waktu yang di episode 11 kemarin 360-nya si Silpa tuh yang dia mau ngeluarin apa tekniknya Virgil. Maksudnya kayak apa itu jadi bagus banget cok. Maksudnya ya pengambilan shot-shotnya itu loh. Meskipun kira animasinya pun baik aja ya, bukan Sakuga atau Kagima, tapi mungkin karena paneling di manganya juga kali ya, membantu juga gitu. Gua nggak tahu ya di manganya itu panelingnya itu gimana, mulai dari angle kamera atau kayak gimana, tapi di animenya bagus sih. Dia bagus banget itu angle-angle-nya itu. Momennya Silpa yang narik pedang itu kan di belakangnya itu bulan, terus akhirnya yang di episode berapa tuh? Yang lawan yang sama tahu tuh gue lupa, itu juga oke juga. Gila sih, maksud gua bagus banget. Tapi ya intinya kayak gitu. Jadi ini anime sih terbilang ya untuk sebuah anime yang apa ya, fun untuk diikutin, ini bagus sih. Coba baik lagi, emang kalau ngomongin kekurangan atau kayak semacam kritikan yang bener-bener kita harus mengkritik gitu, seriesnya banyak sih sebenarnya. Kayak misalkan tadi world buildingnya sama sekali kagak ada. Jujur aja ya, ini gua nggak tahu kalau misalkan lu setuju atau tidak, tinggal komentar aja di bawah. Tapi kalau bagi gua pribadi, world buildingnya itu sama sekali kagak ada. Ya intinya karena emang musuh ketemu Lloyd lawan, musuh ketemu Lloyd lawan gitu, itu aja. Jadi kayak kita nggak tahu tuh tentang kondisi dunianya, kondisi ininya atau kayak gimana. Just ya udah Lloyd dengan actionnya dia, dengan sihirnya dia, itu aja. Terus akhirnya kayak misalkan apa karakter-karakter selain Lloyd yang dimana karakter mereka itu seperti apa, pendalamannya lebih jauh gitu, itu nggak ada. Silpa sendiri pun kan dia seorang ini kan petualang terkenal tuh, tapi maksudnya ya kita nggak tahu apa tentang dia. Terus akhirnya kata-kata seperti kakak-kakaknya Albert bahkan yang kelihatan baik banget, tapi kita nggak tahu dia tuh sebenarnya kayak gimana. Ya maksudnya kayak ya kita cuma ngelihatnya itu ya bagian luarnya aja gitu, kurang pendalaman untuk beberapa karakternya gitu. Cuma Lloyd yang menurut gue oke, tapi itu pun juga di episode terakhir, episode 11 ya. Maksudnya di episode hampir terakhir gitu, dia baru diperdalam kayak dia kena arti sihir buat dia pengen berkonsultasi sama, bukan apa, pengen berkomunikasi sama si pencipta sihirnya, tapi karena nggak bisa, kayak dia lewat sihirnya dan lain-lainnya. Itu baru muncul di episode berapa? Episode 11 aja maksud gua. Jadi makanya Arc Jade itu literally penyelamat secara apa ya, penyelamat nih seri secara kritikan, karena bagus sekali tuh arc ini. Jadi ya apa, emosionalnya dapet, funnya dapet, epicnya dapet, kritikan apa juga dapat. Dari segi apa penilaiannya ya, bukan kritikan, penilaian pun juga dapat terkait dengan karakternya Lloyd, karakternya si Ren dan kawan-kawan, yang juga diperdalam lebih jauh terkait dengan perasaannya mereka, terkait dengan diri mereka yang nggak bisa ngendaliin sihirnya mereka. Si Jade yang bisa dibilang ya, gua jujur aja ya, gua emosional banget tadi pas bagian akhir episode 12 yang waktu pas Jade kan muncul tuh ya, entah itu apa arwah atau apa tuh, dia bilang arigato ke Lloyd, iya ke Lloyd kan. Itu anjing sedih cok gitu. Bagus, juara bagus banget sumpah. Gua ini salah satu anime yang gua nggak sangka really good untuk ditonton, dan katanya bakal ada season 2-nya. Tapi gue nggak tahu ya apakah ada season 2 itu. Soalnya gue ngelihat notifikasi di mal soalnya terkait dengan season 2. Jadi gue yakin oh season 2 bakal ada nih, mungkin ya. Apa mungkin gue salah baca atau kayaknya gue gak tahu. Tapi yang jelas ya kita tunggu aja lah kalau misalkan ada season 2-nya gitu pengumumannya. Jadi sudah, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi. Sampai jumpa di episode episode. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya di channel ini. Kayak gitu guys, gitu aja. Terima kasih. Bye.